Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 281, menjijikan. Dasar orang tua, kamu bicara apa? Apa kamu lupa kalau Hali adalah bos Hotel Pantai Timur? Beda denganmu, dia bisa membeli barang-barang itu dengan mudah. Yanti tertawa dan memarahi Stanley. Hali jauh lebih menjanjikan darimu. Ya, benar. Aku ini sudah tua, hampir saja lupa. Ucap Stanley sambil tertawa. Jangan khawatir, ayah. Akan kuperhatikan. Aku hanya akan menawar kalau ada yang aku suka. Hali tersenyum canggung. Mana berani dia menawar? Jangankan 10 miliar. Sekarang pasangan suami istri itu bahkan tidak punya 2 miliar rupiah. Namun, Bagus juga datang melihat-lihat. Karena, saat masih berada di luar pintu, mereka sudah melihat banyak bos di Giant memasuki tempat itu. Jika bisa berkenalan dengan satu atau dua orang, itu akan sangat berguna. Hali, Mabel, aku tidak salah lihat, kan? Kenapa keluarga menjijikan seperti kalian ada di sini? Saat itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang menghina dan licik. Kenapa kalian juga ada di sini? Hali dan Mabel mengerutkan kening saat mendengar suara itu, lalu melihat ke arah asal suara. Musuh pasti bertemu. Ternyata Travis dan Valerie. Valerie dan Travis mendorong kursi roda Elena, yang kehilangan kakinya karena bertaruh dengan Ivan. Selain itu, ada juga seorang wanita tua. Dan seorang wanita parubaya berusia pertengahan 40 tahun. Wanita tua itu adalah nenek Ellen, Scarlett. Sedangkan wanita parubaya itu adalah saudara perempuan Hali dan Travis, bibi Ellen dan istri David, Daisy. Di belakang mereka, ada juga seorang pria dan wanita. Pria itu sepertinya seorang pengawal dan berusia sekitar 60 tahun. Namun, fisiknya terlihat kuat dan mendominasi. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Ellen terkejut saat melihat wanita itu. Ingrid! Ucapnya tercengang. Bukankah Ingrid sudah pulang? Kenapa dia bisa bersama Scarlett? Terlihat jelas. Wajah Ingrid pucat dan tubuhnya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Melihat ekspresi dan sikapnya, sepertinya kondisinya tidak terlalu baik. Pada saat yang sama, Ingrid juga melihat Ellen. Di matanya, ada kilatan kegelisahan, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya dia hanya bisa menundukkan kepala dan diam saja. Sialan, kenapa bisa bertemu dengan mereka di sini sih? Gumam Mabel, wajahnya sangat tidak enak dipandang. Hali berkata, benar-benar di luar dugaan, tapi masuk akal juga. Scarlett dan Daisy telah lama tidak berbicara satu sama lain, itu semuanya karena harga diri. Selain itu, kelompok perusahaan hybrid telah berkembang dengan baik. Tentu saja, Scarlett tidak akan meminta bantuan Daisy. Namun, kelompok perusahaan hybrid berada di ambang kehancuran sekarang. Harga dirinya yang menyedihkan, ditambah dengan bujukan Travis dan Valerie. Otomatis harga dirinya akan rusak dan memohon bantuan pada Daisy. Beberapa tahun ini, Hali juga mendengar kabar tentang Daisy. Wanita itu sudah lama terlihat di tengah kelas atas yang sebenarnya. Jadi tidak mengherankan melihatnya di sini. Tidak kusangka, keluarga tidak berguna seperti kalian juga bisa datang ke pelelangan semacam ini, hehe. Ucap Scarlett sambil menatap keluarga Mabel dengan tatapan muram. Kelompok perusahaan hybrid akan bangkrut. Dia akan berlutut di depan Daisy dan memohon-mohon bantuannya. Berkat keluarga Daisy, perusahaannya bisa selamat. Dia sangat marah saat bertemu musuh. Mata tua Scarlett seakan mengeluarkan api. Dia mencengkeram tongkat dengan keras dan terlihat kesal. Kenapa? Kamu tidak bisa hidup di kota Sisbey dan lari ke Giant untuk bergabung dengan keluarga istrimu? Hehehe. Ejek Valerie tanpa ampun. Tapi keluargamu cuma bisa duduk di kursi umum di pelelangan ini. Hehe, tidak seperti Kak Daisy, yang mengajak kami ke ruangan pribadi VIP. Mana mungkin mereka sebanding dengan Kak Daisy? Jangankan saat ini, di kehidupan selanjutnya, dan selanjutnya lagi, mereka tidak akan bisa menyusul Kak Daisy. Travis mengejek. Keluarga Malen hanya sampah. Hehe, memang sampah. Ucap Daisy meremehkan mereka. Dia tidak terlalu menyukai keluarga Hali. Selain itu, dia telah memihak Scarlett. Tentu saja, dia tidak akan bersikap baik pada Hali. Apalagi keluarga Malen yang gak masuk daftar orang kaya Giant. Hehe, mereka bahkan lebih buruk dari sampah. Stanley dan Yanti tampak marah. Travis dan Valerie pasti mengenal mereka dan mengetahui situasi mereka.
Stanley benar-benar ingin marah. Namun, dia hanya bisa menahannya. Karena Stanley tahu bahwa mereka yang bisa duduk di ruangan VIP di sini adalah orang-orang hebat yang tidak mampu mereka singgung. Begitu mereka tersinggung, keluarganya mungkin akan hancur. Tidak peduli seberapa sampahnya Travis dan Valerie dahulu, sekarang mereka berada di pintu masuk VIP. Itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa diprovokasi. Holly, Mabel, tahanlah. Ayo masuk. Stanley bersikap sangat rasional dan membujuk mereka berdua. Kebetulan surat undangan mereka sudah diverifikasi. Dia menyeret Holly masuk ke tempat pelelangan. Cih! Valerie meludahi mereka dengan suara yang keras. Banyak orang mendengar percakapan antara kedua keluarga itu. Banyak orang kaya yang sengaja menjauhi keluarga Stanley. Karena mereka tidak ingin menyinggung orang yang bisa memasuki ruang pribadi VIP. Kakek, nenek, aku mau ke kamar mandi. Setelah memasuki tempat pelelangan dan menemukan tempat duduk, Ellen segera pergi ke tempat sepi untuk menghubungi Ivan. Sayangku? Di ruangan pribadi, Ivan mengangkat telepon. Sayang, akan kuberitahu sesuatu. Aku baru saja bertemu keluarga nenekku dan bibiku di pelelangan. Ellen menjelaskan hubungan antara Daisy dan keluarga Laval, lalu berkata. Selain itu, coba tebak siapa lagi yang kutemui. Siapa? Ingrid. Ellen merendahkan suaranya dan berkata. Ingrid sepertinya berada dalam situasi yang buruk. Wajahnya kelihatan gelisah saat berdiri di samping pengawal. Dia tidak mengatakan apapun padaku. Bukannya katamu dia sudah pulang? Apa ada masalah? Ekspresi Ivan terlihat serius. Ingrid bersama dengan Scarlett, Daisy, keluarga Hasara. Berdasarkan informasi ini, Ivan segera mendapat gambaran umum. Ingrid adalah anggota keluarga Hasara. Ayahnya sudah meninggal dan statusnya turun drastis. Selain itu, dia telah menyinggung Scarlett, Travis, dan Elena. Keadaan Ingrid di keluarga Hasara mungkin sangat buruk. Tidak heran dia tidak bisa menghubungi Ingrid selama ini. Kalian di pelelangan mana? Ivan punya firasat bahwa tempat pelelangan keluarga Hasara dan Ellen berada di sini. Benar saja. Detik berikutnya, Ellen berkata. Sepertinya namanya gedung Walker Center. Kudengar dari kakek, penyelenggara pelelangan ini adalah kamar dagang Walker. Ivan berjalan ke jendela di depannya dan membuka penglihatan batinnya untuk mencari sosok Ellen. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Ellen terlihat di sudut ruangan pelelangan. Pada saat yang sama, di baris terakhir kursi umum pelelangan, dia juga melihat Stanley dan Yanti, lalu mulai mencari Scarlett dan keluarganya. Kebetulan sekali. Ternyata mereka di sebelah kamar pribadi Ivan. Ivan di ruangan nomor 5 dan mereka di nomor 6. Baiklah, sayang. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk bertanya pada Ingrid. Kamu punya uang, kan? Kalau ada yang kamu suka, tawar saja. Aku akan mengirimmu uang kalau tidak cukup. Baiklah, terima kasih, sayang. Setelah menutup telepon, Ivan langsung mentransfer uang 2 triliun rupiah pada Ellen. Kemudian, ambil napas dalam-dalam. Dia mengaktifkan penglihatan batinnya lagi. Dinding di depannya berangsur-angsur memudar dan menghilang. Situasi keluarga Scarlett berangsur-angsur muncul. Dan saat dia melihat melalui dinding, tepat pada saat Elena menampar wajah Ingrid dengan keras. Bab 282, tiba-tiba. Ruangan pribadi nomor 6. Kamu belum makan ya? Kamu tahu nggak sih cara memijat? Ingrid sedang memijat paha Elena. Sepertinya Ingrid salah memijat, lalu Elena menampar wajahnya dengan sikap berkuasa dan angkuh. Apa kamu pikir kamu masih nona besar keluarga Hasara yang dulu? Atau CEO grup Raspen yang sombong? Sialan! Dasar manja! Masa kamu gak bisa melakukan hal kecil seperti ini? Lebih keras lagi! Elena marah dan memaki Ingrid. Maaf. Ingrid menundukkan kepalanya dan segera memijat sesuai perintah Elena. Hei! Jadi pembantu yang sungguh-sungguh. Jangan selalu mengenang masa lalu. Hari-hari bahagiamu itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kamu adalah tawanan, paham? Ucap Elena bangga, seolah-olah dia adalah nona besar. Ya, Anda benar. Jawab Ingrid sambil menundukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Dia juga tidak ingin seperti ini. Namun, ibunya ditahan oleh David. Nasib ibunya berada di tangannya. Dia sudah kehilangan ayahnya dan tidak ingin kehilangan ibunya lagi. Demi keselamatan ibunya, dia harus menanggung semuanya. Dia dengan hati-hati memijat Elena karena takut membuatnya marah lagi. Benar, begini. Ini baru anak penurut. Ucap Elena seperti sangat nyaman. Lebih keras, ya, agak ke kiri lagi, agak ke kanan. CEO Grup Raspen, yang selalu dihormati dulu,
kini tampak seperti budak. Elena sangat senang dan bersemangat. Dia menikmati perlakuannya pada Ingrid. Dalam benaknya, Elena tidak akan bisa lupa, dulunya bagaimana dia dipukul di grup Raspen. Hidup benar-benar unik. Waktu terus berjalan dan roda berputar. Orang yang memukulinya dahulu, sekarang diinjak-injak olehnya, bahkan lebih rendah dari budak. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan Ivan. Jika ketemu, Ivan harus diinjak-injak sampai mati juga. Mereka semua seperti ini gara-gara Ivan. Namun, secepatnya, dia bertemu dengan keluarga Ellen. Selama dia membawa mereka pergi, Ivan pasti akan muncul. Dia sudah mulai memperhitungkan dan membayangkan jika Ivan berlutut dan memohon padanya. Dia segera tersenyum dingin. Aku tidak menyangka akan bertemu Mabel dan keluarganya. Kakak harus membalaskan dendam kami. Valerie lalu berkata untuk memengaruhi Daisy. Kelompok perusahaan hybrid hampir bangkrut, kaki Elena, kaki dan tangan Valerie yang patah. Itu semua karena keluarga mereka. Benar. Travis berkata. Kak, aku sudah memberitahumu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Hanya kamu yang bisa membalaskan dendam kami. Jangan lepaskan mereka. Betul. Scarlett mengepalkan tongkat di tangannya. Daisy, dengan kekuatan keluarga Hasara, akan sangat mudah berurusan dengan keluarga mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan balasannya, mungkin ibu akan mati tidak tenang nantinya. Terutama Ivan, dia yang membuat keluarga kita bangkrut. Dia harus hancur berkeping-keping. Jangan khawatir. Daisy berkata dengan santai. Setelah pelelangan ini, aku akan mengundang keluarga Hali ke keluarga Hasara dan menyuruh mereka membawa Ivan juga. Pada saat itu tiba, kalian yang putuskan bagaimana menangani mereka. Bagi Daisy, berurusan dengan keluarga Hali tidak ada bedanya dengan menginjak semut. Dia hanya tinggal mengatakannya. Sama sekali tidak sulit dan tidak dia pikirkan. Dibandingkan dengan keluarga Hali, dia lebih memperhatikan pelelangan ini. Dia bisa menangani keluarga Hali kapan saja. Pelelangan ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Jika dia bisa menawar barang-barang di sini, dia juga akan punya hal untuk dibanggakan dan dipamerkan nantinya. Mendengar percakapan mereka, hati Ingrid sangat gelisah dan kesal. Dia sangat ingin memberitahu Ivan, tapi dia sudah kehilangan kebebasannya. Jangankan memberitahu Ivan, dia sama sekali tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang ini. Bahkan sampai saat dia ingin pergi ke kamar mandi, dia harus menunggu sampai Elena ingin pergi, baru Ingrid bisa pergi bersamanya. Periode waktu ini benar-benar menjadi saat tergelap dalam hidupnya, hingga dia tidak bisa melihat harapan. Hatinya sudah mati. Namun, pada saat ini, mengetahui bahwa keluarga Scarlett akan melakukan sesuatu pada Ivan. Dia bingung. Dalam benaknya, muncul wajah tampan, tegas, dan rupawan itu. Mungkinkah Ivan akan berakhir seperti dirinya? Tidak boleh. Ingrid diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia harus memberitahu Ellen dan menyuruh mereka melarikan diri secepatnya. Keluarga bangsawan dan orang biasa benar-benar berbeda. Dia tahu betul seberapa kuat keluarga Hasara dan tidak akan bisa dilawan oleh Ivan dan Ellen. Mereka hanya bisa melarikan diri dari cengkeraman keluarga Hasara jika mereka pergi dari Giant. Hanya saja, entah kenapa, Ivan muncul di pikirannya. Dia punya harapan yang tidak bisa dijelaskan. Apa mungkin Ivan bisa menyelamatkannya? Dia selalu menciptakan keajaiban, kan? Pikiran Ingrid terombang-ambing. Dia memikirkan cara memberitahu Ivan dan Ellen. Pijatannya semakin melemah. Plak! Elena menampar Ingrid lagi. Kenapa berhenti? Apa aku ada menyuruhmu berhenti? Lagi memikirkan apa? Apa kamu memikirkan Ivan? Si bajingan itu? Hei, mau menyelamatkannya? Atau ingin dia menyelamatkanmu? Ingrid menggertakkan gigi dan diam saja. Jalan sepertimu ingin melawanku? Ucap Elena marah dan menampar wajah Ingrid lagi. Masih menggertakkan gigi? Kenapa? Kamu mau membunuhku? Berlutut! Elena berteriak. Berlutut dan akui kesalahanmu. Jilat kakiku dan minta maaf. Ingrid tercengang memandang Elena. Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu nggak paham kata-kataku. Suara Elena tajam. Aku nggak menyuruhmu berlutut sebelumnya, karena masih di keluarga Hasara. Meskipun ayahmu sudah meninggal, dia masih punya pengaruh. Tapi, hei, di sini bukan keluarga Hasara, tidak ada yang bisa membantumu. Biar ku beritahu, kalau kamu nggak berlutut, ibumu akan sangat menderita. Dan juga, kusarankan hancurkan khayalanmu tentang Ivan. Hei, dengan bibiku di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan si idiot busuk itu. Apalagi menyelamatkanmu. Bagus kalau dia tidak muncul. Kalau dia berani muncul, aku akan mematahkan kakinya dan memberikannya pada anjing. Oh ya? Ketika Elena baru selesai berbicara, tiba-tiba,
Terdengar suara yang menarik dan maskulin di ruangan pribadi mereka. Suara itu entah kenapa tiba-tiba terdengar. Suara itu mengejutkan semua orang. Scarlett, Travis, Valerie, Elena, Daisy, dan Ingrid ketakutan dan melihat sekeliling. Namun, mereka tidak melihat siapapun. Namun, Scarlett dan keluarganya mendengarnya. Suara itu adalah milik Ivan. 100% milik Ivan. Suaranya terdengar sangat aneh. Seperti berbicara di telinga mereka. Namun, tidak ada siapapun. Aku ingin lihat, apa kamu bisa mematahkan kakiku dan memberikannya pada anjing? Kurang dari 2 detik. Suara itu datang lagi. Hanya saja. Kali ini, disertai dengan ledakan. Boom! Tanpa peringatan. Dinding ruangan pribadi mereka setinggi 5 meter dan lebar 10 meter, tiba-tiba hancur dan meledak dari tengah. Batu bata runtuh dan berceceran di tanah. Asap dan debu mengepul. Bab 283, Dewa turun ke bumi. Boom! Dalam kepulan asap. Samar-samar terlihat pria setinggi 189 cm. Tidak ada yang menyangka saat mereka masih mengobrol. Detik berikutnya, ruangan pribadi mereka tiba-tiba runtuh. Ini perubahan yang tiba-tiba. Sebuah dinding runtuh dengan mudah seperti ini. Apa dinding itu terbuat dari tahu? Untuk sementara waktu, semua orang tidak bereaksi. Hingga sosok itu samar-samar muncul di tengah kepulan asap. Ivan! Scarlett segera kembali sadar, matanya tampak muram. Travis, Valerie, dan Elena menatap sosok itu. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan sosok itu. Mata jernih Ingrid penuh dengan harapan dan rasa kagum. Dia memperhatikan sosok buram itu. Debu berjatuhan. Sosok pria itu akhirnya menjadi jelas. Dia adalah Ivan. 100% dia adalah Ivan. Pada saat ini, Ingrid sangat senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ivan ternyata berada di sebelahnya. Ivan muncul saat Ingrid tidak bisa memikirkan cara apapun, siap untuk mati dan putus asa. Ivan tiba-tiba muncul begitu saja. Sebelumnya, tanpa tanda-tanda apapun. Ivan berdiri di depannya seperti dewa yang turun ke bumi. Ingrid lupa bagaimana tembok itu runtuh dan kenapa Ivan ada di ruangan sebelah. Saat dia melihat Ivan, air matanya mengalir dan tidak bisa memikirkan apapun. Setelah dewasa, dia menangis untuk kedua kalinya. Pertama, saat ayahnya meninggal dan kedua, pada saat ini. Ivan, kamu, ucap Elena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Ivan akan tiba-tiba muncul di depannya. Ditambah dengan runtuhnya dinding, dia semakin ketakutan. Aku berdiri tepat di depanmu. Ivan berjalan keluar dari asap. Sekar dan Jal mengikutinya dari belakang. Dalam 2-3 langkah, dia menyeberangi reruntuhan dan sampai di ruangan pribadi mereka. Katamu ingin menyerangku? Ayo, beraninya kamu. Daisy kembali sadar dari keterkejutannya. Kamu pikir kamu siapa? Berani membuat masalah di ruangan pribadi keluarga Hasara. Andre, tangkap dia. Ivan, lari. Ingrid sepertinya sudah kembali sadar saat ini. Dia berteriak dengan putus asa. Kamu bukan lawan Andre. Dia adalah dewa perang tingkat ke-9. Lari. Dia berteriak khawatir dengan wajah pucat. Mendengar teriakan Ingrid, membuat Travis, Scarlett, Valerie dan yang lain kembali tenang. Meskipun mereka masih merasa agak kaget dan ketakutan, mereka segera kembali tenang. Benar. Mereka punya dewa perang sebagai pengawal. Apa yang mereka takutkan? Seharusnya Ivanlah yang harus takut. Andre, bunuh dan hancurkan dia! Suara Elena terdengar tajam dan ganas. Ketika melihat Ivan, kebencian di dadanya semakin memuncak dan seakan ingin meledak. Di belakang Daisy, pengawal yang kuat segera melangkah maju. Bang! Dia melangkah. Sebuah jejak kaki membekas di tanah. Dewa perang tingkat ke-9 ini. Setiap gerakannya sangat menakutkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong. Gerakannya cepat, seperti harimau ganas yang menuruni gunung dan memukul kepala Ivan dengan satu pukulan. Dia terus menyerang Ivan dan berniat untuk membunuhnya. Hei! Ivan mencibir. Dia melakukan pukulan yang sama. Krak! Bagaimana bisa Andre menjadi lawan Ivan? Seketika, tulang tangannya patah. Tangan dan lengannya berubah cacat dan bengkok. Pukulan Ivan mendarah dengan keras di dada Andre. Dengan satu pukulan, dada Andre menjadi cekung, dia terhempas hingga menabrak dinding dengan keras. Ketika jatuh ke tanah, dia benar-benar pingsan dan sekarat. Dewa perang tingkat ke-9 dikalahkan. Pada saat ini, ruangan pribadi itu sunyi. Daisy,
Scarlett, dan Travis seperti disiram oleh semen. Tubuh mereka benar-benar membeku. Hanya saja, Ivan tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia menghampiri Ingrid dan meraih tangannya dengan garang. Jangan khawatir, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Aku yang akan melindungimu. Tuan muda! Tuan muda! Di ruangan sebelah, Gerald dan Seker baru sadar kembali. Mereka bergegas berjalan mendekat, menginjak reruntuhan dan melihat situasi sekitar. Mereka sangat terkejut. Mereka berdua tidak menyangka Ivan tiba-tiba akan memecahkan dinding. Demi seorang wanita. Apa yang terjadi? Di luar pintu ruangan pribadi, Lance bergegas datang dengan sekelompok orang. Melihat tembok yang runtuh dan Andre, yang sedang sekarat, Lance mau tak mau mengerutkan kening karena tidak memahami situasinya. Bagaimana Ivan bisa bertentangan dengan orang dari keluarga Hasara? Bukan apa-apa. Ivan berbicara. Orang-orang bodoh ini telah menangkap wanitaku. Aku datang untuk memberi mereka pelajaran. Tuan Walker, maafkan aku. Aku akan memberimu kompensasi karena telah menghancurkan dindingmu. Bisa tolong atur ruangan pribadi lain untukku? Ini. Lance melihat ke dinding yang runtuh dan merasa ngeri. Perlu diketahui bahwa tembok itu dibuat khusus. Tidak hanya batu bata, tapi juga baja. Dan dihancurkan semudah ini. Dia menatap Ivan lebih dalam dan menjadi lebih yakin bahwa pemuda ini bukan sembarang orang. Lalu, dia menatap Daisy dan menarik napas dalam-dalam. Dia membuat keputusan yang cepat dalam pikirannya. Tuan Reed, Nona Daisy, aku harap kalian tidak membuat keributan di wilayah keluarga Walker. Aku akan menganggap kejadian barusan tidak pernah terjadi. Kuharap kalian berdua bisa menghormati keputusan kami. Lance berkata dengan sangat sopan. Bahkan dalam kata-katanya, terdengar seperti memohon. Tentu saja. Dia bukan memohon pada Daisy, tapi Ivan. Identitas Ivan adalah sebuah misteri. Mungkin ada orang yang sangat kuat di belakangnya. Lance tidak mau bermusuhan dengannya. Jangan khawatir, kalau bukan karena keluarga Walker, orang-orang ini tidak akan bisa berdiri sekarang. Ivan melirik Daisy dan yang lain, kata-katanya terdengar acuh tak acuh. Dia tidak melanjutkan serangannya. Pertama, dia harus menghormati keluarga Walker. Kedua, dia ingin pelelangan ini berjalan normal. Ketiga, yang juga poin terpenting. Kali ini, setelah pelelangan ini berakhir, dia akan membuat Elena dan yang lain merasakan rasa sakit yang belum pernah mereka rasakan dan tidak akan melupakannya seumur hidup. Hah? Daisy mendengus. Tuan Walker, aku akan menghormatimu. Tapi Ivan, kamu harus hati-hati setelah keluar dari sini. Oh. Ivan mendengus, sikapnya tampak dingin. Sikapnya ini membuat Daisy semakin kesal. Cepat, atur ruangan pribadi baru untuk Tuan Reed dan Nona Daisy. Masalah ini sudah berakhir. Tidak ada yang bisa menyebarkannya. Lance tidak ingin menunda lebih lama lagi dan segera menangani masalah ini. Baik. Di belakang Lance, orang-orang segera memindahkan Daisy, Ivan, dan yang lain ke ruangan pribadi yang baru. Sebuah badai telah berhasil ditutupi untuk saat ini. Sialan! Di ruangan pribadi yang baru, Daisy mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya memucat karena marah dan matanya terlihat kesal. Ivan membawa Ingrid pergi dari hadapannya. Namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Memalukan. Ini benar-benar memalukan. Bibi, kita tidak bisa membiarkan dia membawa Ingrid pergi seperti ini. Dia benar-benar tidak menghormati keluarga Hasara. Elena berkata dengan marah. Ivan terlalu meremehkan kita. Kita harus memberinya pelajaran. Betul sekali. Valerie berkata. Dendam ini harus dibalaskan. Diam! Daisy menegur mereka dengan marah. Ini urusanku. Bukan kalian yang harus berbicara. Sambil berbicara, Daisy sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon David, suaminya. Sayang, aku ditindas. Bab 284, terlalu mendadak. Daisy menceritakan pada suaminya apa yang terjadi sambil menangis terseduh-seduh. Keluarga Hasara. David berkata dengan sangat marah. Siapapun yang berani membuat masalah dengan keluarga Hasara, pasti akan merasakan akibatnya. Daisy, dengarkan baik-baik. Saat pelelangan selesai. Di ruangan pribadi Ivan, wajah Ingrid memucat. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya dirinya telah meninggalkan keluarga Elena, ini seperti mimpi. Karena, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, sehingga otaknya tidak bisa segera merespons. Setelah berulang kali memastikannya, dia baru bisa percaya bahwa semua ini nyata. Seketika dia merasa senang, bersemangat, dan sangat khawatir. Tuan Reed, kata Ingrid cemas.
Jangan ikut pelelangan ini, cepat pergi. Kamu telah menyinggung keluarga Hasara dan Daisy. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tuan Reed, keluarga Hasara adalah keluarga bangsawan, bukan keluarga biasa. Mereka keluarga terkaya dalam daftar orang kaya Giant. Bertemu keluarga bangsawan, pasti membuat kita kagum. Tapi selain itu, hanya ada rasa takut. Mereka menargetkanmu. Bawa Ellen dan yang lain pergi dari Giant dan jangan pernah kembali. Atau, hidup kalian akan dalam bahaya. Bahkan kalau Tuan Ogeas menggunakan semua koneksinya, dia juga tidak akan bisa melindungimu. Suara Ingrid terdengar tergesa-gesa dan khawatir. Sejak Ivan mengenalnya, Ingrid selalu tenang dan tak acuh. Dia adalah direktur wanita elite. Ivan belum pernah melihatnya begitu panik, ini membuat Ivan merasa agak lucu. Ingrid, jangan khawatir. Keluarga Hasara tidak akan bisa mengalahkanku. Ivan tahu bahwa Daisy akan membalas. Kenapa dia tidak segera bertindak? Karena dia menunggu Daisy membalas lebih dulu. Untuk menghadapi keluarga bangsawan seperti ini, dia harus menyerang mereka seganas mungkin, agar mereka lumpuh dan tidak bisa berdiri lagi. Jika tidak, mereka seperti lalat, mengganggunya tanpa henti. Jangan, Tuan Reed! Mata jernih Ingrid terlihat yakin. Keluarga bangsawan jauh melebihi perkiraanmu. Mereka kaya dan berkuasa. Begini saja, Augeas cukup kuat di kota Sisbey, kan? Tapi, bahkan keluarga bangsawan paling rendah, keluarga Mak, juga pasti punya beberapa dewa perang. Selain itu, ada... Ketika Ingrid hendak melanjutkan, Seker yang ada di sampingnya, terbatuk dan berkata, Nona Ingrid, Tuan Muda punya ide sendiri. Dia tahu dengan jelas seperti apa keluarga bangsawan itu. Namaku Seker Mak. Aku adalah calon kepala keluarga bangsawan yang paling rendah dan bawahan Tuan Muda. Dan, seluruh keluarga Mak sekarang sangat menghormati Tuan Muda. Apa? Tubuh Ingrid gemetar dan berkata, Kamu Seker Mak? Ya. Kata Seker. Wajah Ingrid memerah karena mengatakan keluarga Mat adalah keluarga bangsawan paling rendah di depan Seker. Hal ini sangat memalukan. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Keluarga Mat menghormati Tuan Reed? Kamu yakin? Tanya Ingrid tidak percaya. Perlu diketahui, meskipun keluarga Mak adalah keluarga bangsawan paling rendah, mereka tetap lebih baik dari orang biasa. Seperti atlet lari yang berpartisipasi dalam Olimpiada, walau berlari di urutan terakhir, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sama halnya dengan keluarga. Mereka menghormati remaja berusia 8-19 tahun ini. 10.000% yakin. Apa menurutmu kita bisa duduk di ruangan pribadi VIP ini dan merusak dinding, tapi dibiarkan oleh keluarga Walker dan ganti ruangan pribadi lain? Jawab Seker. Pada saat yang sama, Seker mendesah, karena identitas tuan mudanya benar-benar tersembunyi hingga Ingrid sampai tidak mengenalnya. Jika orang lain punya identitas seperti ini, mereka pasti akan memamerkannya di mana-mana. Seker mulai meragukan Ivan yang masih muda ini. Apa mungkin dia adalah reinkarnasi orang yang sudah tua? Ingrid adalah wanita yang cerdas. Dia baru saja panik dan khawatir karena kejadian tadi, tapi setelah mendengar kata-kata singkat Seker, dia sudah yakin itu semua benar. Dia menatap Ivan selama beberapa saat. Rasa terkejut, takut, tidak percaya, dan berbagai macam emosi lainnya tercampur jadi satu. Ingrid tidak tahu apa-apa tentang Ivan. Pada awalnya, Ivan hanyalah menantu yang miskin. Namun dia bisa menjadi tuan muda keluarga Dewa Perang karena diam-diam menghubungi Augeas. Jika tidak, dia tidak mungkin punya identitas tuan muda Dewa Perang. Sudah berapa lama? Baru 2 atau 3 bulan, kan? Namun, dia sudah dihormati keluarga Mak. Dan, dia mengalahkan Dewa Perang tingkat ke-9 dengan 1 pukulan. Bagaimana cara dia mendapatkan identitas dan kekuatan yang menakutkan seperti itu? Sepasang mata Ingrid yang jernih terlihat takut dan tatapannya pada Ivan berubah. Dia seolah-olah sedang melihat seorang raja. Ingrid, jangan khawatir. Seperti kataku tadi, tidak akan ada yang bisa mengganggumu selama ada aku. Kata Ivan sekali lagi untuk menenangkan Ingrid. Ingrid menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Tuan Reed, Anda memang di luar dugaan saya. Tapi, saya masih ingin kembali. Ibu saya masih di keluarga Hasara dan Anda muncul pada saat yang tidak tepat. Oh, ya? Ivan terkejut. Saat yang tidak tepat. Apa maksudmu? David awalnya akan menemani Daisy ke pelelangan hari ini. Tapi kemarin, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa seseorang yang penting akan mengunjungi keluarga Hasara. Orang itu sangat kuat. Ingrid berkata. Maksud saya, kalau Anda menyinggung perasaannya, Anda akan mati. Apa benar? Tanya Ivan penasaran. Siapa orang yang sangat mengagumkan ini? Guru sekaligus ayah dari penjaga keluarga Hasara, Stefan Laandra, Joshua Laandra.
Wajah Ingrid terlihat serius saat menyebutkan nama Yosua. Orang ini sangat kuat. Seberapa kuat dia? Tanya Ivan lagi. Stefan bisa membunuh dewa perang tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Dan begitu Stefan melawan ayahnya juga hanya perlu menggunakan satu pukulan. Ingrid melanjutkan. Pokoknya dia sangat kuat. Ivan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Apa ada bedanya omongan dari wanita ini? Saya harus kembali. Saya tidak ingin merepotkan Anda dan keluarga Mak. Setelah selesai mengatakannya, Ingrid hendak pergi. Ivan menahannya dan berkata, Sudah kubilang, selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ingrid mendengar Ivan berbicara dengan suara yang berat. Dia agak gemetar. Melihat pemuda tampan dan bersinar di depannya, membuat jantung Ingrid tiba-tiba berdetak dengan cepat. Entah kenapa, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi, tidak ada kata tapi. Ivan berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan kalau kamu kembali, kamu tidak akan bisa menyelamatkan ibumu. Di sini saja. Aku punya caraku sendiri. Ivan tidak menjelaskan caranya dan hanya menyuruh Ingrid tetap bersamanya. Sementara itu, dia memerintahkan Seker dan Jawad untuk memblokir pintu. Ingrid hanya bisa pasrah dan duduk. Hadirin sekalian, pelelangan akan dimulai 1 menit lagi. Silakan segera duduk dan mohon untuk tetap tenang. Pada saat yang sama, suara merdu Hali terdengar dari banyak pengeras suara. Setelah itu, seluruh lampu di tempat itu tiba-tiba meredup. Semenit kemudian, seluruh lampu kembali menyala. Seorang wanita menawan muncul di tengah panggung. Hali Semanta, bab 285, lelang. Di bawah sorotan lampu, sosok Hali yang menawan muncul dan segera menyebabkan kehebohan. Hali! Bintang film yang paling populer, Hali! Keluarga Walker benar-benar luar biasa. Cantik banget, aslinya lebih cantik daripada di TV. Tubuh dan penampilannya ini sangat alami dan belum diubah. Banyak pria melihat pakaian panggung Hal yang terbuka. Wajah mereka memerah dan tidak bisa memalingkan pandangan mereka. Bahkan seorang lelaki tua berusia 5 atau 60-an sampai mimisan. Mereka semua adalah orang-orang kaya yang telah melihat banyak wanita. Namun, ketika melihat Hali, mereka masih merasakan ketertarikan seperti saat mereka masih muda. Sama seperti yang tua, anak-anak muda juga langsung merasakan sesuatu yang aneh di tubuh mereka. Harus diakui bahwa Hali benar-benar sangat cantik. Dia terlahir dengan alis indah alami dan aura yang menggoda. Jangankan pria, para wanita juga sangat iri padanya. Setelah Hali mengumumkan pelelangan dimulai secara resmi, orang-orang kembali sadar dari aura dan kecantikannya, lalu mulai menantikan barang-barang yang akan dilelang. Pelelangan ini dipimpin oleh Kamar Dagang Walker. Diadakan setiap 5 tahun sekali. Bisa dibilang, ini adalah pelelangan termegah dan terbaik di Giant. Semua orang yang hadir di pelelangan ini adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Aturan pelelangan di sini juga berbeda dengan pelelangan biasa. Untuk meningkatkan daya tarik, lelang biasa akan mengumumkan barang-barang yang akan dilelang sebelumnya. Namun di pelelangan ini, semuanya dirahasiakan. Namun, meski begitu, pelelangan ini masih menarik banyak orang kaya. Lagi pula, di satu sisi, bisa berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah simbol identitas seseorang. Di sisi lain, lelang yang diadakan Kamar Dagang Walker selama ini tidak pernah mengecewakan. Ini adalah kepercayaan diri keluarga Walker. Hari ini, total ada 100 barang yang akan dilelang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan barang pertama pada para hadirin. Ucap Hali sambil tersenyum. Suaranya yang lembut sangat indah didengar. Barang pertama adalah pedang. Namanya adalah pedang tulang ikan. Pedang ini berasal dari kerajaan Zogut dan tidak rusak selama ribuan tahun. Menurut legenda, pedang ini dibuat oleh Zonny Graham, seorang master penempa pedang dan disempurnakan oleh Raja Anthony. Dia menggunakan tema gunung Kelera dan tembaga Royce. Selain ditempa di tengah hujan dan petir, pedang ini juga memperoleh esensi langit, bumi, cahaya matahari dan bulan sebelum selesai. Punya julukan pedang keberanian. Lelang 5 tahun sekali ini benar-benar hebat. Di dalam ruangan pribadi, Ivan agak terkejut dan merasa kagum. Dia tidak menyangka barang pertama yang dilelang adalah pedang tulang ikan. Seluruh murid di kerajaan Dragon Fury mungkin tahu pedang ini. Karena ditulis sebagai barang antik dalam buku teks kerajaan Dragon Fury. 300 tahun yang lalu, pedang legendaris ini muncul di luar negeri. Tanpa dia sangka, pedang itu akan muncul di Kamar Dagang Walker hari ini. Kalau pedang ini jatuh ke tangan seorang petarung, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Mungkin juga bisa memahami ilmu pedang Master Zoni ribuan tahun yang lalu. Jangan lewatkan pedang berharga ini. Harga awalnya adalah 40 miliar rupiah. Harga setiap kenaikan minimal 2 miliar. Semuanya, silakan menawar. Mata Hali tampak tersenyum dan auranya memesona. Begitu dia selesai berbicara, di ruangan itu,
ada yang menawar 60 miliar. Langsung meningkat 20 miliar. Wah, kakak ganteng ini benar-benar punya banyak uang. Dia menawar 60 miliar. Apa masih ada yang 80 miliar? Pak Tua, Anda sangat bersemangat dan diberkati. Kalau 98 miliar. Hali benar-benar pembawa acara yang kompeten. Setiap ada yang menawar, dia akan menunjukkan ekspresi kagum. Ditambah dengan kata-kata pujian, harga pedang tulang ikan melonjak drastis hingga 210 miliar dalam waktu kurang dari 10 menit. Tentu saja, meski Hali punya andil, banyak bos yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Sampai bisa muncul harga seperti itu, bukan hanya karena Hali. Namun barang itu memang punya nilai yang tinggi. Uang 210 miliar adalah harga yang tidak pantas untuk pedang itu. Provokasi Hali semakin menambah panas suasana. His! Hali tersentak, kedua alisnya naik. Bukankah harga awal lelang ini adalah 10 miliar? Namun, baru dimulai saja sudah ratusan miliar. Pada saat itu, dia mulai curiga bahwa yang mereka gunakan bukan rupiah, tapi kertas. Sialan, apa seperti ini dunia konglomerat? Mabel dan Ellen juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Hari ini, mereka benar-benar melihatnya langsung. Tuan muda, apa kita ikut menawar? Tanya Seker pada Ivan di ruangan pribadi. Tidak perlu. Ivan menggelengkan kepalanya. Meskipun pedang tulang ikan berharga, itu hanya untuk orang biasa. Jika ada bahan yang cocok, Ivan yakin bisa menciptakan pedang roh yang lebih sempurna dan lebih kuat. Akhirnya, harga pedang tulang ikan terjual seharga 470 miliar. Orang yang mendapatkan pedang itu adalah keluarga Green, keluarga terkaya kedua di daftar orang kaya Giant. Selamat, Bos Green. Barang selanjutnya pasti akan membuat semua orang tertarik. Berasal dari Gunung Surgawi di wilayah utara. Mengikuti penjelasan Hali, dua orang staf naik sambil membawa lemari es transparan yang tertutup embun beku. Di dalamnya ada sebutir telur. Di bawah penerangan cahaya berteknologi tinggi, kulit telur yang tipis berubah menjadi jernih dan transparan. Di dalamnya, terlihat ada dinosaurus bersayap. Ini adalah telur dinosaurus. Menurut peneliti kami, telur dinosaurus ini punya sejarah lebih dari 320 juta tahun. Tentu saja, kalau hanya telur, mungkin tidak akan menarik. Tapi biar saya beritahu. Kata-kata Hali berhenti. Setelah 3 detik, dia berkata, telur dinosaurus ini mungkin bisa dipulihkan. Wah! Begitu Hali mengatakannya, ruangan pelelangan itu menjadi heboh. Bisa pulih? Bukannya itu berarti suatu hari nanti, dinosaurus akan muncul di dunia lagi? Sialan! Apa benar? Kata-kata kamar dagang Walker tidak perlu diragukan lagi, pasti 100% benar. Apa hal terpenting bagi sebuah kamar dagang? Yaitu reputasi. Kredibilitas kamar dagang Walker tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamar dagang Walker menghabiskan banyak uang untuk menyewa peneliti. Setelah dia mati, dicairkan, dan ditambah dengan teknologi saat ini, kemungkinan pemulihannya adalah 95%. Walau tidak bisa dibangkitkan, gen dalam tubuhnya masih bisa dipulihkan 100%, bisa diekstraksi dan diawetkan. Zaman sekarang, penulisan gen sudah mahir. Sudah jelas apa arti gen dinosaurus. Yaitu berapa banyak ruang yang ada untuk dikembangkan dan diteliti. Harga dimulai 40 miliar rupiah. Lelang, dimulai! Barang kedua. Dibandingkan dengan barang pertama, barang kedua ini memicu kenaikan yang lebih tinggi. Lagi pula, pedang tulang ikan hanyalah sebuah pedang. Entah seberapa mengagumkan dan berartinya pedang itu hanya pedang antik. Mungkin bisa membantu ahli bela diri meningkatkan kekuatan mereka, tapi tidak banyak. Namun, dinosaurus berbeda. Gennya punya potensi besar. Keluarga bangsawan benar-benar luar biasa. Hal-hal yang dilelang benar-benar aneh. Bisik Ivan pada dirinya sendiri. Tidak heran para konglomerat ini harus berpartisipasi. Karena memang benar-benar berarti. Meskipun mereka tidak bisa menawar apapun, mereka bisa melihat-lihat. Bab 286, harga setinggi langit. Meskipun telur dinosaurus adalah harta karun yang langka, Ivan masih tidak tertarik. Lagi pula, itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, bagi beberapa perusahaan dan kelompok penelitian, benda ini punya daya tarik yang besar. Sudah pasti, setelah telur itu dibeli, perusahaan akan mengumumkan bahwa mereka bisa mengekstrak gen dinosaurus yang hidup. Perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar pasti akan mendapatkan investasi besar, sementara saham perusahaan yang terdaftar pasti akan melambung tinggi. Dan nilainya lebih dari itu. Jadi, tidak sampai 3 menit. Harga telur dinosaurus itu sudah melonjak melebihi pedang tulang ikan. Pada akhirnya, telur itu terjual dengan harga setinggi langit, yaitu 1.200 miliar.
Pembelinya adalah bos perusahaan bioteknologi dan tokoh terkenal dalam daftar orang kaya Giant. Pelelangan terus berlanjut, setiap barang yang dilelang adalah barang langka di dunia. Harganya juga berkisar antara puluhan miliar hingga triliunan. Orang biasa tidak akan bisa membelinya, walaupun mereka bekerja keras seumur hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan sebagian kecil uang itu. Namun, Ivan memperhatikan bahwa meskipun barang-barang di depan bagus, penawaran dari ruangan pribadi sangat sedikit. Seolah mereka tidak ada. Keluarga bangsawan jarang menawar kecuali menemukan barang yang benar-benar mereka butuhkan. Seker menjelaskan. Barang-barang biasa, atau apa yang dibutuhkan oleh kelompok dan perusahaan mereka, hanya akan ditawar oleh konglomerat. Mereka tidak perlu menawar sendiri. Barang-barang itu seperti didapatkan oleh konglomerat. Tapi faktanya, orang yang sebenarnya bertanggung jawab di belakang mereka adalah keluarga bangsawan. Begitu. Ivan sudah mengerti dengan jelas. Itu normal. Mustahil keluarga bangsawan melakukan semuanya sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga bangsawan adalah bersembunyi. Contohnya beberapa keluarga bangsawan di Giant. Keberadaan mereka tidak akan diketahui sampai tingkat tertentu. Sama seperti Ellen, Hallie, dan Mabel. Meskipun mereka punya hubungan dengan keluarga Hasara dan tahu bahwa keluarga itu luar biasa, mereka hanya mengetahui orang-orang konglomerat sangat menghormati Daisy. Namun, mereka masih belum tahu kekuatan keluarga Hasara yang sebenarnya. Keluarga Matt dan keluarga Simon hanya dianggap keluarga bangsawan rendahan oleh mereka. Tanpa mencapai tingkat tertentu, keberadaan keluarga bangsawan yang lebih tinggi tidak akan pernah diketahui. Hallie, yang menjadi pembawa acara pelelangan ini, mendeskripsikan barang-barang lelang dengan sangat bagus. Apalagi banyak orang yang terpesona padanya. Banyak barang yang dijual dengan harga tinggi hanya untuk membuatnya tersenyum. Meskipun menambah keindahan acara ini, setidaknya dia bernilai puluhan hingga ratusan miliar. Pelelangan sudah setengah jalan. Tiba-tiba, Ivan terlihat serius. Matanya menatap barang yang baru ditampilkan. Energi jahat yang sangat kuat. Ivan tiba-tiba melotot. Dalam pandangannya, seluruh panggung pelelangan ditutupi lapisan tebal energi jahat. Dan sumber energi jahat itu adalah barang lelang terbaru. Itu adalah sebuah porselen yang tampak berusia ratusan tahun. Ajaibnya, ada ginseng tua di dalam porselen itu. Ginseng tua itu sangat besar hingga terlihat sebagian. Bagian bawahnya terkubur tanah di tengah porselen. Porselen itu sepertinya tidak mampu menampung ginseng tua itu. Akar dan batangnya berhamburan dan membungkus seluruh porselen. Secara keseluruhan, itu tampak seperti orang tua yang memegang pot porselen. Dan barang seperti ini penuh dengan energi jahat. Ketika ditampilkan, suhu di ruangan itu turun drastis. Saya yakin semuanya sudah merasakan bahwa ini bukan barang biasa. Hallie tersenyum dan berkata, tahun lalu, semuanya pasti tahu sebuah berita. Makam Raja Dinasti Sorcis di kota York digali dan menemukan banyak porselen. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak porselen itu. Makam Dinasti Sorcis ditemukan oleh seorang petani tua di kota York. Itu adalah peninggalan budaya pertama yang digali oleh petani tua itu sendiri. Kota York adalah ibu kota Dinasti Sorcis. Dengan adanya porselen ini, kerajaan Dragonfire juga telah mengonfirmasi keberadaan dinasti Sorcis. Seperti kata pepatah lama, emas tak ternilai harganya. Bahkan kekayaan keluarga tidak sebanding dengan sebuah porselen. Semuanya bisa membayangkan betapa berharganya porselen. Itu juga punya makna sejarah khusus. Tentu saja, semua ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah ginseng. Ginseng ini berusia sekitar 3.000 tahun. Petani tua itu menemukan makam kuno dinasti Sorcis karena ingin menggali tempat itu. Semuanya, lihatlah, apa benda ini terlihat seperti orang tua yang hidup. Ginseng berusia 3.000 tahun dan ibu kota kuno dinasti Sorcis 5.000 tahun yang lalu sama-sama ada. Saya yakin Anda semua sudah memperkirakan nilainya. Suara lembut Hallie bagaikan mata air yang mengalir. Penonton sudah berbisik-bisik membahas keanehan porselen ginseng. Namun, banyak orang merasa kedinginan sejak barang itu muncul. Rasa dingin ini menimbulkan banyak bisikan. Ada yang merasa baik-baik saja, ada juga yang tidak. Seperti dugaan, Hallie tidak memberi mereka banyak waktu untuk berdiskusi. Dia tersenyum. Mulai tawaran dengan harga 80 miliar rupiah. Silakan menawar. 98 miliar. 120 miliar. 140 miliar. Meskipun barang ini membuat banyak orang tidak nyaman, masih ada beberapa orang yang menawar. Kurang dari 1 menit, harganya sudah melonjak menjadi 170 miliar rupiah. Bagaimana caranya menawar? Tanya Ivan pada Seker, yang ada di sampingnya. Mudah, Tuan Muda. Seker mengambil komputer tablet di sampingnya dan membuka perangkat lunak penawaran. Anda hanya perlu memasukkan jumlahnya di sini dan mengklik tawaran. Oke. Ivan mengambil alih komputer tablet itu. Namun, dia tidak segera menawar dan terus menunggu persaingan orang-orang di luar. Tidak lama kemudian,
Harganya sudah naik menjadi 320 miliar. Namun, pada saat ini, jumlah orang yang menawar sudah mulai berkurang. 400 miliar. Di kursi umum, ada yang menawar lagi. Begitu angka 400 miliar keluar, ruangan itu menjadi hening. Apa ada orang lain yang menawar lebih tinggi? Tanya Hali. Setelah memastikan tidak ada yang menawar lagi, Hali menghitung. 400 miliar, pertama. 400 miliar, kedua. Bip! Tepat pada saat ini. Tiba-tiba, terdengar suara mekanik di ruangan itu. Segera, di layar lebar ruangan pribadi nomor 9, serangkaian angka berkedip. 4,00,00,00. 4 triliun. Begitu angka ini keluar, penonton langsung gempar. Mata Hali menyipit. Dia jelas terkejut dengan peningkatan 10 kali lipat yang tiba-tiba ini. Dia berhenti selama 2 detik, lalu berkata dengan keras. 4 triliun rupiah, tamu terhormat ruangan pribadi nomor 9 menawar 4 triliun rupiah. 4 triliun, apa ada yang menawar lebih tinggi? Tanya Hali secara simbolis. Di ruangan itu, tidak ada yang menjawab selama beberapa saat. Nona Hali, jangan membuang waktu. Mulai menghitung. Ivan menyampaikan keinginannya melalui mikrofon. Suaranya yang terdengar mudah, tapi menyenangkan membuat orang-orang berbalik. Jelas sekali. Mereka tidak menyangka yang menawar 4 triliun adalah seorang pemuda. Kenapa suara ini mirip Ivan? Mabel juga berkata. Ya, ini agak mirip. Seperti menantumu. Yanti tersenyum agak sinis. Mabel, kuingatkan, jangan berhayal. Meskipun suaranya agak mirip, apa kamu pikir itu dia? Mereka yang bisa duduk di ruangan VIP adalah orang-orang hebat. Kalau dia memang begitu, kenapa dia memberi ayahmu jimat rusak? Oh, benar juga. Ucap Mabel sambil mengangguk. Meskipun sedikit tidak senang dengan kata-kata Yanti, tapi itu memang benar. Menantunya memang lumayan hebat, tapi dia tidak cukup hebat untuk duduk di ruangan pribadi. Meskipun Ellen diam saja, dia juga merasa itu masuk akal. Ivan memang kuat, tapi selalu ada batasnya. Bagaimana dia bisa berubah dengan sangat cepat? Oke. Pada saat yang sama, Hali mengangguk kecil. Memang benar. 4 triliun rupiah sudah cukup tinggi, tidak mungkin ada yang akan menawar lagi. Ketika harganya mencapai 400 miliar, tempat itu sudah sunyi, kan? Sekarang tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, siapa yang akan menawar lagi? Hali segera mulai menghitung. 4 triliun sekali. 4 triliun 2 kali. Ketika Hali menghitung, Ivan juga mulai agak gugup. Bagi orang lain, nilainya hanya 4 miliar. Namun baginya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, setelah dia dapatkan dan dia serap, kekuatannya bisa meningkat drastis. Jadi, dia baru saja menawar 4 triliun untuk menunjukkan tekadnya. Dia harap bisa menawarnya dengan lancar. Namun, apa yang dia khawatirkan terjadi? Hali baru saja menghitung kedua kalinya. Saat akan diputuskan, tiba-tiba, ada gerakan dari ruangan pribadi di sebelah Ivan. Bip! Pada saat yang sama, deretan angka muncul di layar lebar. 4 triliun 2 miliar. Ruangan pribadi nomor 10. Yang juga ruangan pribadi tempat Daisy dan yang lain berada. Bab 287, kartu. Ivan khawatir keluarga Daisy akan ikut bersaing dalam penawaran. Ini juga salah satu alasan kenapa dia menawarkan 4 triliun. Dia berharap mereka bisa mundur. Apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Mustahil, apa kamu pikir 4 triliun cukup untuk membeli harta karun ini? Hei, apa kamu punya uang? Kaget, ya? Pada saat yang sama, suara mengejek Daisy terdengar di mana-mana. Dia sengaja mengejek Ivan. Aku meremehkan keluarga bangsawan dengan menawar 4 triliun. Ambil saja. Ivan mendecakkan lidahnya. Orang biasa bisa menghabiskan uang yang tidak mudah mereka peroleh dalam hidup mereka. Namun, keluarga bangsawan dapat membeli barang yang tidak berguna dengan mudah. Orang kaya, mah bebas. Namun, Ivan tidak iri. Mereka ingin menambah harga? Oke. 20. Dua naga emas melintas dan serangkaian angka tiba-tiba muncul di layar. 200 miliar, 20 triliun, 20 triliun. Sialan, 20 triliun, 20 triliun. Walaupun mereka semua kaya, mereka tetap terkejut. Harganya langsung naik 5 kali lipat. Bos yang duduk di ruangan VIP memang hebat. Jika orang yang duduk di kursi umum menaikkan harga sebanyak itu, mereka pasti akan diejek karena bodoh dan menghamburkan terlalu banyak uang. Namun, mereka hanya bisa terkejut dan iri pada orang-orang yang duduk di ruangan pribadi saat menawar. Karena, status mereka sangat berbeda.
Jika benar-benar bodoh, mana mungkin bisa menempati ruangan pribadi? Orang-orang di ruangan pribadi tidak akan menawar sembarangan. Mereka hanya akan menawar harta karun atau barang yang dibutuhkan. Bukannya kamu suka bersaing denganku? Cobalah lagi. Pada saat yang sama, terdengar suara Ivan lagi. Selama Daisy berani menaikkan harga lagi, Ivan tidak akan menambahkan lagi sepeser pun. Benda itu adalah barang yang bagus, tapi bagi orang biasa, benda itu adalah monster. Jika dia membelinya dan menyimpannya, dia pasti akan terus menderita berbagai penyakit aneh. Bukan tidak mungkin benda itu akan berubah menjadi jahat. Jika Daisy benar-benar menyukainya, biarkan saja dia mendapatkannya. Kamu membeli benda ini dengan harga 20 triliun. Kalau kamu suka, ambil saja. Cibir Daisy. Tujuannya telah tercapai, 400 miliar berubah menjadi 20 triliun. Mau apa lagi dia? Hah? Ivan tertawa ringan. Kalau kamu memang miskin, ngapain kamu banyak omong kosong? Kamu hanya sampah yang takut mengeluarkan uang 20 triliun. Wajah Daisy memerah karena marah. Dia ingin melanjutkan penawaran. Namun, dia tahu betul bahwa benda ini tidak berguna. Jika dia menawar lagi dan Ivan berhenti menawar, dia hanya akan kehilangan uang. Namun, jika tidak melakukannya, dia akan diejek sebagai sampah. Dia benar-benar tak tahan. Orang miskin, kenapa diam saja? Ivan terus memojokkannya, seolah-olah dia takut Daisy tidak akan menawar. Hali tidak menyela. Sebagai pembawa acara, semakin tinggi harga lelang, semakin banyak uang yang akan dia peroleh. Dia otomatis menyukai persaingan kedua belah pihak dalam menaikkan harga. Daisy sangat marah hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ivan tetap bersikeras. Dasar bajingan miskin! Kenapa kamu diam saja? Dasar sampah! Kamu yang bodoh, tapi mau bersaing denganku? Cih! Omong dong! Jangan diam saja, cepat naikkan harganya. Ayo, cepatlah, aku sudah tidak sabar. Ivan terus mengejek dan memancing Daisy. Mengetahui bahwa tamu ruangan pribadi adalah orang besar dan tidak bisa disinggung, 100 orang di kursi umum mau tak mau tertawa terbahak-bahak. Siapa di ruang pribadi itu? Dia pasti tertekan. Haha, kalau dia tidak muncul, dia akan malu. Kalau dia melakukannya, dia akan terjebak lagi. Sepertinya tamu di ruangan pribadi nomor 9 dan 10 bermusuhan. Benar, kalau tidak, mana mungkin mereka akan bersaing seperti ini. Semua orang membicarakannya. Di ruangan pribadi, wajah Daisy memucat. Namun, dia bisa menikah dengan konglomerat, punya posisi stabil dalam keluarga bangsawan. Dia juga orang yang cerdas. Dia menahan dorongan hatinya dan tidak melanjutkan penawaran. 20 triliun, sekali. 20 triliun, 2 kali. Apa ada yang menawar lagi? Hali melihat Daisy tak menaikkan harganya. Dia tidak menundanya lagi dan mulai menghitung. 20 triliun 3 kali. Berhasil. Selamat kepada VIP ruangan pribadi nomor 9. Sesi pelelangannya sudah berakhir. Ivan akhirnya merasa lega. Namun, kemarahan di hatinya tentu saja tidak hilang. Jika Daisy ingin mengejeknya, Ivan harus mencari kesempatan untuk membalasnya. Di sampingnya, Ingrid menatap pemuda yang tampan di depannya. Rasa terkejut di matanya yang jernih belum hilang untuk beberapa saat. Lebih dari sebulan yang lalu, Ivan masih anak miskin dari desa di pegunungan. Beberapa waktu tidak bertemu, sekarang Ivan bisa menghabiskan uang puluhan triliun dengan mudah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dialami Ivan dalam waktu yang singkat itu. Pelelangan terus berlanjut. Barang berikutnya masih baru dan berharga. Pada saat ini, bahkan ada seorang petarung yang melelang hak kepemilikannya selama 10 tahun. Dan, orang itu adalah tingkat dewa perang. Setelah sesi penawaran sengit, akhirnya, terjual dengan harga 6 triliun. Orang yang berhasil mendapatkannya adalah keluarga Smith, peringkat pertama dalam daftar orang kaya Giant. Pandangan Hali, Mabel, dan Ellen terlihat kagum lagi. Kata petarung sangat membekas di benak mereka. Petarung adalah orang-orang kuat yang melampaui orang biasa. Mereka adalah puncak tingkatan masyarakat yang sebenarnya. Di dunia orang biasa, sulit sekali bertemu dengan mereka. Stanley melihat keluarga Hali yang terkejut dan bingung, lalu menjelaskan dengan perlahan. Sebenarnya keluarga kita tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Hanya saja aku beruntung. Sepupuku, kepala keluarga Malen, peringkat ke-13 dalam daftar orang kaya Giant, diinstruksikan oleh seorang master untuk menjadi petarung dulu. Aku cukup beruntung mengetahuinya. Augias, dewa perang kota Sisbe yang kamu kenal, punya kekuatan tingkat dewa perang. Dia juga punya gelar dewa perang kerajaan Dragon Fire. Gelarnya tidak hanya sebuah kehormatan dan simbol kekuatan, tapi juga punya hak. Di antara 10 petarung tingkat dewa perang, pasti ada seorang dewa perang. Jadi begitu.
Holly dan Mabel mengangguk pelan. Mereka tampak seperti memahami sesuatu. Dari awal, tidak satu pun dari mereka yang menawar. Bukan karena tidak ada yang disukai, tapi karena tidak punya uang. Mereka dengar harga awal lelang ini adalah 10 miliar. Namun dari awal hingga akhir, harga awal yang keluar adalah puluhan miliar, lalu naik sepanjang lelang berlangsung. Yang termurah adalah 72 miliar, jadi mereka hanya bisa melihat. Barang berikutnya sangat luar biasa. Di atas panggung, hal yang anggun memperkenalkan barang baru. Kain merah ditarik terbuka, lalu di tengah panggung lelang, muncul kartu emas yang tergeletak di dalam kotak yang sangat indah. Kartu ini berasal dari negara barat. Namanya Tartarus. Cukup meneteskan 10 ml darah di atasnya, bisa membantu Anda membedakan kebohongan dan kebenaran untuk sekali. Sambil berbicara, staf sudah menyerahkan 10 ml darah pada Holly. Holly dengan hati-hati menuangkan darah ke kartu emas itu. Ketika sampai tetesan darah terakhir, kartu emas yang tenang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan, berdiri tegak dan perlahan mengambang di udara. Bab 288, memusnahkan keluarga Hasara. Benar. Itu benar-benar melayang. Tanpa ada yang mengendalikannya, benda itu berdiri di udara. Cahaya keemasan menyelimuti, seperti sinar matahari yang menusuk mata. Sementara itu, awalnya, itu hanya kartu kosong, lalu serangkaian garis misterius dan rumit muncul. Sekilas, sepertinya itu akan membuat seseorang jatuh ke dalamnya. Itu sangat aneh. Aku seorang miliarder. Setelah darah diteteskan, Holly berkata pada kartu itu. Di atas kartu, garis-garis itu menyatu dan sesosok roh jahat muncul dengan membawa cambuk. Kemudian, Holly meneteskan darah lagi. Aku seorang pembawa acara. Di atas kartu itu, sesosok manusia muncul lagi, tapi kali ini tersenyum. Adegan sihir itu menarik perhatian semua orang. Holly, Ellen, dan Mabel melihat hal yang baru lagi. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat adegan yang hanya bisa dilihat di film, video pendek, dan sinetron di pelelangan ini. Mereka sangat terkejut sampai pusing. Dunia ini jauh dari kata sederhana. Stanley mau tidak mau merasa agak bangga saat melihat keluarga menantunya terlihat kaget. Meskipun dia tidak punya banyak uang, dia punya pengetahuan yang luas. Ada petarung dan ada juga yang mirip. Seperti penyihir, master feng shui, peramal, pembawa peti mati yang mungkin belum pernah kamu dengar, dan nenek kebayan. Ada yang palsu dan ada yang punya kemampuan yang nyata. Lelang ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan dipimpin oleh keluarga bangsawan. Kamu tidak perlu terkejut melihat sesuatu yang aneh. Baik, ayah. Holly terlihat kesulitan menenangkan diri, dia mencengkram tangan Mabel dengan erat. Mata jernih Ellen berkedip. Entah kenapa, setiap kali melihat hal-hal aneh ini, termasuk kata petarung, dia akan teringat pada Ivan. Semua orang telah melihat keajaiban Tartarus. Selama darah manusia diteteskan, itu dapat menentukan apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Sederhananya, itu dapat digunakan sebagai pendeteksi kebohongan. Holly melanjutkan. Poligraf perlu dihubungkan ke berbagai jalur, tapi itu tidak perlu. Ini dapat digunakan dalam berbagai negosiasi, interogasi, dan kesempatan lainnya. Adapun tempat-tempat yang lebih berguna, semua orang di sini adalah konglomerat, jadi tentu saja lebih tahu daripada saya. Harga awalnya adalah 160 miliar. Semuanya, silakan menawar. 2 triliun. Setelah Holly selesai berbicara, VIP ruangan pribadi nomor 5, langsung menaikkan harga sebanyak 2 triliun. Begitu tamu ruangan pribadi VIP bergerak, banyak konglomerat langsung memilih untuk diam. Mereka tahu bahwa tamu VIP adalah tokoh utama pelelangan ini. Orang-orang kaya ini hanya menjadi tambahan saja. Walaupun mereka berjuang sampai titik darah penghabisan, mereka tidak akan bisa menang melawan tamu VIP. 6 triliun, 8 triliun, 14 triliun, 18 triliun. Ruangan pribadi nomor 2, 3, dan 4 menawar. Begitu orang yang berkuasa bergerak, penawaran terus bertahan di angka triliunan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga barang itu sudah mencapai 20 triliun. VIP ruangan pribadi nomor 8, menawar 20 triliun. Apa ada yang menawar lagi? Holly sangat antusias, tubuh indahnya terus menarik perhatian. Hanya saja, setelah penawaran dari ruangan pribadi nomor 8, tempat lelang itu agak sunyi. Lagi pula, semua orang di ruangan pribadi tahu bahwa di setiap lelang, nomor yang ke-8, hanya akan dimenangkan pada seorang yang berkuasa. Tamu di sana adalah pejabat kerajaan Dragon Fury. Tawarannya sebanyak 20 triliun dan seolah telah berhasil mendapatkannya. Saat ini, harus mempertimbangkan apakah akan bersaing dengan pejabat. Lagi pula, meskipun keluarga bangsawan itu kuat, masih tidak sebanding dengan kekuatan nasional. Mereka tidak akan gegabah menyinggung seorang pejabat.
Sekar juga memberitahu Ivan tentang tamu di ruangan pribadi nomor 8 dan memintanya berhati-hati untuk tidak bersaing dengan gegabah. Ivan mengangguk dan diam saja, karena dia tidak punya niat untuk bersaing. Kartu itu tampak ajaib, tapi sebenarnya itu hanya formasi. Itu mirip dengan mantranya, tapi menggunakan cara yang berbeda. Apalagi formasi ini sangat rendah levelnya dan membutuhkan darah sebagai media. Dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Namun, pada saat itu, ruangan pribadi nomor 10 tiba-tiba mengajukan penawaran. 22 triliun! Di dalam ruangan pribadi nomor 10, yang menawar, bukan Daisy, namun seorang pria berusia 50-an atau 60-an. Suami Daisy, David Hazara. Pada saat ini, di dalam ruangan pribadi nomor 10, dipenuhi banyak orang. 30 petarung yang kuat berdiri tegak. Di kursi tengah, duduk seorang pria berusia 30 tahun, yang sedang mencicipi anggur merah dengan santai. Pria itu memiliki alis yang tajam dan mata yang lebar, terlihat sangat biasa. Namun, dia terlihat sombong. Dia duduk di sana dengan Scarlett, Travis, Valerie, dan Elena yang terus menyanjungnya. Elena tampaknya terus berusaha menyanjungnya dengan segala macam kata-kata indah. Scarlett, Valerie, dan Travis bahkan lebih antusias. Scarlett, yang sudah tua, menuangkan anggur untuk pria itu. Melebihi baktinya pada kedua orang tuanya. Tidak lain. Karena pemuda ini adalah penjaga keluarga Hazara, Stefan. David, tawar saja kartu itu. Kalau kamu bisa membeli kartu itu, kamu tidak akan rugi. Meskipun Stefan masih muda, dia memanggil David dengan namanya dan berkata dengan nada memerintah. Dengan kartu itu, aku dan ayahku bisa menemukan rahasianya dan menyalinnya. Jadi, yakinlah dan beli saja. David mengenakan jas dan sepatu kulit. Meskipun usianya hampir 60 tahun, dia masih terlihat sehat dan bugar. Dengan jaminan dari Stefan, dia terus bersaing dengan tamu ruangan pribadi nomor 8. Hanya dalam 1 menit, harganya sudah mencapai 30 triliun. Teman, karena kamu menyukai kartu ini, aku akan mengalah. Suara tenang terdengar dari ruangan pribadi nomor 8. Benar saja. Dia benar-benar melakukannya dan berhenti menawar. Hali juga mulai menghitung. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara. 40 triliun! Di ruangan pribadi nomor 9, suara pemuda yang provokatif itu terdengar lagi. Akan kukatakan lagi. Kalau kamu miskin, pulang saja sana. Jangan ikut membeli barang. 30 triliun, dasar pengemis. David yang berpikir akan menang, tiba-tiba terkejut. Segera, alisnya berkerut. Dia agak bingung. Sayang, itu orangnya. Saat Daisy mendengar suara menyebalkan itu, dia segera berkata. Dia yang meninju Andre hingga terluka parah dan merebut Ingrid. Katanya keluarga Hazara adalah sampah. Dia juga bilang bisa membunuhmu. Alis David semakin berkerut saat mendengarnya. Dia tahu betul seperti apa tabiat istrinya. Daisy memang sering memprovokasi orang lain, namun meski begitu, dia selalu mengatakan hal yang benar. Apa Ivan ini benar-benar sangat sombong? Tanya David. Lebih dari itu. Pokoknya dia benar-benar sombong. Elena buru-buru berkata. Keluarga kami dihancurkan olehnya. Dia juga mematahkan kakiku. Orang ini sangat menyebalkan. Jangankan kami. Dia bahkan menindas bibiku. Dia mengancam akan memusnahkan keluarga Hazara selama masih ada kami. Bab 289, satu orang satu lembar. Elena dan Daisy mengatakan yang sama. Mereka berdua sangat membenci Ivan dan ingin menghancurkannya. Menghina keluarga Hazara? Hei, aku ingin lihat apa dia bisa. David tersenyum percaya diri dan menekan tombol tawaran lagi. 40 triliun 2 miliar. 60 triliun. Ivan langsung membulatkannya tanpa ragu sama sekali. David menaikkan harganya lagi. 70 triliun, ruangan pribadi VIP nomor 10 menawar 70 triliun. Hali sangat bersemangat dan sebelum dia selesai bicara, Ivan kembali mengejar. Ruangan pribadi VIP nomor 9 menawar 80 triliun. Apa ruangan pribadi nomor 10 masih akan meningkatkan harga? Kita lihat saja, harganya sudah naik lagi. VIP nomor 10 menawar 80 triliun. Pada saat ini, semua orang sudah tahu kalau ruangan pribadi nomor 9 dan 10 bermusuhan. Harganya terus melonjak naik. Hingga ruangan pribadi nomor 10 menawar seharga 160 triliun. Ivan berkata, aduh, keluarga Hazara memang kaya. 160 triliun. Aku menyerah. Hali mengerti. Itu adalah kata-kata akhir dari Ivan. Hei! Setelah memastikan telah memperoleh kartu emas itu, David akhirnya lega.
Kemudian, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Mengaku saja kalau kamu tidak punya uang." Ivan tertawa tanpa mengatakan apapun. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan David. Pelelangan terus berlanjut. Pada saat yang sama, Ivan berkata pada Seker, "Tolong belikan beberapa kartu emas biasa, sekitar 110 lembar. Juga, belikan pewarna merah terang, kuas, dan ayam hidup." Ivan mencatat semua benda yang diperlukan. Seker bingung. "Tuan muda, apa yang Anda? Lakukan saja seperti yang kukatakan." "Baik, Tuan muda." Seker segera melaksanakannya. Tidak sampai 30 menit, semuanya sudah tertata rapi. Ivan bangkit, memeras darah ayam, lalu meneteskannya di atas kartu emas. Kemudian, dia menggunakan kuas dan energi spiritual di tubuhnya untuk mulai menggambar mantra yang aneh dan misterius. Terlihat jelas. Seiring dengan digambarnya mantra itu, di bawah pena pewarna Ivan, ada sedikit cahaya keemasan. Melihat adegan ini, Seker, Gerald, dan Ingrid secara bersamaan melotot, mereka terkejut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, mereka sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Ivan. Setengah jam kemudian, sebuah benda lelang selesai dibuat. Di atas panggung, Hali tiba-tiba berkata, "Hadirin sekalian, pelelangan akan ditangguhkan untuk sementara. Tamu terhormat di ruangan pribadi nomor 9 akan memberikan hadiah pada semua peserta." Hali melambaikan tangannya. Sementara itu, dua wanita membawa nampan ke atas panggung dengan hati-hati. Terlihat jelas, ada beberapa kartu emas di atas nampan itu. Melihat kartu-kartu ini, semua orang mau tak mau tercengang. Kenapa kartu ini mirip banget sama Tartarus? Ya, ukuran, tulisan, semuanya sama persis. Sialan, bahkan ada 100 lembar lebih, kan? Terdengar suara orang-orang sedang berbisik. Ruangan pribadi nomor 10. David terlihat serius saat melihat kartu-kartu itu. Hali juga tersenyum tipis. Semuanya, kartu-kartu ini disebut penghakiman efeknya sama dengan Tartarus yang tadi. Waktu pembuktian. Hali memulai demonstrasi sekali lagi. Benar saja. Sesuai dugaan semua orang, efeknya sama persis. Segera, penonton gempar. Sialan, barang senilai 160 triliun ini, sekarang ada lebih dari 100 lembar. Lihat tulisan di atasnya. Itu baru saja dibuat, kan? Sepertinya agak mirip. Mohon tenang, kata Hali. Tamu VIP di ruangan pribadi nomor 9 mengatakan bahwa setiap orang yang hadir di sini akan mendapatkan satu kartu. Bagikan sekarang. Kemudian, staf mulai membagikan kartu itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang telah mendapatkan satu kartu. Bahkan ruangan pribadi nomor 10 juga mendapatkan satu. David memegang kartu itu. Dia terdiam, dan ekspresinya langsung berubah. Suasana hatinya langsung memburuk. Setengah jam yang lalu, dia menghabiskan 160 triliun untuk membeli benda ini. Sekarang, ada yang memberikannya secara gratis. Bajingan. Tekanan darah David melonjak naik dan dadanya bergejolak. Wajah Stefan juga muram, seolah-olah dia ditampar dengan keras. Alasan mengapa David menghabiskan uang 160 triliun adalah karena dorongannya. Karena, dia yakin begitu melihat kartu itu, dia bisa membuat kartu yang sama. Namun, pada saat ini, suara Ivan sekali lagi terdengar. Kawan, aku tidak bersaing denganmu, bukannya aku miskin, tapi aku bisa mendapatkan benda remeh semacam ini sebanyak mungkin. Itu harta langka bagimu, tapi hanya barang biasa bagiku. Paling hanya menghabiskan energiku. Hehe, bodoh sekali membelinya dengan harga 160 triliun. Setelah mendengar kata-kata itu, bagaikan petir menyambar. Di ruangan pribadi nomor 10, David segera memuntahkan darah, lalu jatuh dan pingsan di tempat. Sayang, paman, kepala keluarga, minggir, kata Stefan dengan wajah tenang. Dia mengedarkan energi internalnya dan mengalirkannya ke dalam tubuh David. Setelah beberapa saat, David akhirnya bangun. Aku akan membalaskan dendammu, Stefan berkata dengan wajah muram. Orang ini akan kubunuh, Tuan Muda Andra. David perlahan bangkit dan menghela napas. Menurutku anak itu aneh. Dia tidak hanya bisa duduk di ruangan pribadi VIP, tapi juga membuat kartu semacam ini dalam waktu setengah jam. Mungkin kekuatannya tidak bisa diremehkan, kata David penuh dengan kekhawatiran. Sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa Ivan adalah orang biasa dari desa. Mustahil dia punya kemampuan seperti itu. Apa dia bisa menawar puluhan triliun dengan mudah untuk bersaing dengannya? Wajah tua Scarlett tampak tenang. Pada saat ini, meskipun dia berada di keluarga Hasara, namun, dia merasa semakin menyesal.
Dia sudah tahu bahwa Ivan bukan sembarang orang. Identitas aslinya mungkin jauh melampaui dewa perang kota Sisbei. Jika dia memperlakukan Ivan dan Ellen dengan lebih baik dan dengan tegas mendukung mereka, bukankah keadaannya akan lebih baik dari sekarang? Jangankan melakukannya, saat mengandalkan orang lain seperti ini, dia bahkan tidak berani mengatakannya dengan keras. Scarlett sangat menyesal dan mulai merenungi kesalahannya di masa lalu. Sayangnya, semuanya itu sudah terjadi dan sulit untuk diubah. Dia dan keluarga Ellen ditakdirkan untuk berselisih. Selama ada keluarga Ellen, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Jika dia ingin menyingkirkan mereka, dia harus mengandalkan kekuatan keluarga Hasara. Menantuku, Scarlett berkata. Kami sudah pernah menyelidiki identitasnya dan dia hanya orang biasa. Kami juga sudah lama mengenalnya. Orang ini dulu bisa memulai karirnya dengan mengandalkan dukungan dewa perang kota Sisbei, Augeas. Mungkin dia menerima ajaran ilmu bela diri dari Augeas. Dalam hal kekuatan, Tuan Muda Laandra 100 kali lebih kuat dari Augeas. Dengan satu pukulan, Tuan Muda Laandra bisa mengalahkan 100 orang sepertinya. Apalagi muridnya. Beginilah orang yang hanya bertobat saat salah. Setelah itu, mereka akan tetap berjalan di jalan yang salah. Terus berjalan hingga tidak bisa kembali. Bagus, Stefan berkata dengan bangga. Aku pernah dengar tentang Augeas. Di masa kejayaannya, dia lebih kuat dari dewa perang tingkat ke-9. Muridnya bukan apa-apa. Merendahkan keluarga Hasara berarti merendahkanku. Aku akan memberinya pelajaran. Baiklah, kalau begitu, mohon bantuannya, Tuan Muda Laandra. David mengangguk pelan. Meskipun agak khawatir, pada akhirnya dia tidak terlalu memikirkannya. Kalau Stefan tidak bisa melakukannya, masih ada guru dan ayahnya, Yoshua. Begitu Yoshua bergerak, tidak peduli seberapa kuatnya Ivan, dia pasti akan kalah. Bab 290, Lonjakan Harga. Ivan memberikan kartu dalam jumlah besar dan otomatis menarik perhatian banyak orang. Misalnya, Yogi Adimas di ruangan pribadi nomor 8. Seorang kepala provinsi Jayan, berusia 50 tahun ke atas. Mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Dia duduk di sana dengan tenang. Dia sedang bermain kartu. Setelah beberapa saat, dia berkata pada diri sendiri. Sayangnya, sistem kerahasiaan identitas di pelelangan keluarga Walker sangat ketat. Kalau tidak, aku bisa berkenalan dengannya. Dia pasti orang yang hebat karena bisa membuat banyak kartu dalam waktu setengah jam. Ya, tapi, kepala provinsi, kalau Anda benar-benar ingin memeriksanya, pasti ada caranya. Sekretaris di sampingnya tersenyum angkuh. Di Provinsi Jayan, tempat mana yang tidak bisa Anda datangi dan periksa? Kamu salah, kata Yogi dengan ringan. Apa wilayah Tuan Barnes, Raja Kota Jayan, bisa aku masuki? Hei. Sekretaris itu tersenyum canggung dan tidak membahas topik ini lagi. Yogi memainkan kartu di tangannya, tapi dia juga sedang memikirkan sesuatu. Ruangan pribadi lain. Mereka juga sangat tertarik dengan orang di ruangan pribadi nomor 9. Sayangnya, sistem kerahasiaan keluarga Walker terlalu ketat. Bahkan mereka sulit melacaknya. Oh, omong-omong. Pada saat ini, suara Ivan tiba-tiba terdengar lagi. Orang-orang konyol di ruangan pribadi nomor 10, kalian mungkin tidak tahu bahwa kartu yang kalian menangkan seharga 160 triliun itu hanya bisa dipakai sekitar 80 kali. Setelah itu, tidak bisa digunakan lagi. Yang kukasih punya 200 kesempatan. Apa? Sialan, ada yang seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya saat pelelangan? Orang di ruangan pribadi nomor 10 rugi besar. Hahaha. 160 triliun dan bisa dipakai 80 kali. Sekali memakainya sama saja menghabiskan 2 triliun. Mereka benar-benar rugi. PVFT. Tawa datang dari sekitar tempat pelelangan. David menjadi pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya sangat erat dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hali sudah bisa menebak suasana hati keluarga Hasara. Dia tentu tidak akan membiarkan masalah ini dibiarkan terlalu lama. Dengan gayanya yang lemah lembut, dia dengan terampil mengubah topik dan pelelangan kembali ke jalurnya. Keluarga Hasara tidak menawar barang berikutnya, begitu pula Ivan. Sekitar 20 menit kemudian, barang terakhir dari lelang ini akhirnya muncul. Semangat Ivan juga bangkit. Lagi pula, barang ini adalah jimat pelindung yang dia buat. Semuanya, barang terakhir dari pelelangan ini sangat berharga. Pasti Anda semua akan sangat tertarik. Hali tidak punya alat tulis dan melambaikan tangan agar para staf membawa jimat pelindung itu ke atas panggung. Jimat pelindung itu tergeletak di dalam kotak yang sangat indah. Terlihat biasa dan sederhana. Tidak ada sedikit pun yang terlihat ajaib. Namun, para penonton tidak terburu-buru menilainya. Mereka tahu bahwa barang yang bisa dilelang oleh kamar dagang Walker dan menjadi barang terakhir pasti tidak akan sesederhana yang terlihat.
Itu. Tiba-tiba, di baris terakhir, Stanley berkata karena terkejut. Jimat pelindung itu, kenapa? Mirip sekali. Yang diberikan oleh Ivan. Sebelum Stanley selesai berbicara, Holly sudah mengenalinya. Yanti tiba-tiba diam dan menatap kertas jimat itu. Apanya yang mirip? Tepat sekali. Itu persis sama dengan yang diberikan oleh Ivan. Kertas jimat ini adalah jimat pelindung. Terlihat sederhana dan biasa, tapi punya fungsi yang luar biasa. Jimat ini bisa memperpanjang umur, memperkuat fisik, memperbaiki kualitas tidur, dan mengusir roh jahat. Selain itu, semua orang di sini tahu bahwa ada orang yang kuat di dunia ini, yang kita sebut sebagai petarung. Ada prajurit, pangeran, raja perang, dewa perang, master, grandmaster, dan lain sebagainya. Memakai jimat ini dapat menahan kekuatan penuh grandmaster level atas. Mungkin saya tidak perlu mengatakan ini. Seperti yang kita semua tahu, seorang grandmaster level atas meninju dengan segenap kekuatannya. Mungkin setara dengan benturan mobil seberat 2 ton pada kecepatan 200 km per jam, atau 20.000 kg. Wah! Begitu Holly mengatakannya. Penonton gempar. Satu kertas jimat bisa menahan kekuatan hingga 20.000 kg. Meskipun mereka selalu mendapat informasi dan tahu bahwa ada banyak hal luar biasa di dunia ini, pada saat ini, mereka masih merasa tidak percaya. Jika orang lain yang mengatakan ini, mereka tidak akan percaya. Namun, pada saat ini, yang berbicara adalah Holly. Dia mewakili kamar dagang Walker. Selama ratusan tahun, reputasi kamar dagang Walker pasti sangat bagus. Sama sekali tidak ada keraguan. Dengan kata lain, fungsi kertas jimat itu 10.000% benar. Terjadi keributan di tempat itu. Orang-orang ruangan pribadi VIP bahkan lebih terkejut. Barang lelang terakhir ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Jimat ini bisa memberikan satu kehidupan lagi. Yanti bahkan lebih tercengang. Fungsi kertas jimat ini hampir sama seperti yang dikatakan Ivan saat memberikan jimat pada Stanley. Kedua kertas jimat itu sama persis. Dan dia membuang kertas jimat yang Ivan berikan ke tempat sampah. Holly dan Mabel juga sama terkejutnya. Barang yang diberikan menantunya sama dengan barang terakhir dari pelelangan ini. Dengan kata lain, paling tidak, jimat itu juga bernilai 10 miliar. Sebelumnya, mereka masih merasa barang diberikan Ivan terlalu biasa. Jika barang ini biasa, yang mereka berikan adalah sampah. Ellen tercengang. Dia sangat mengenal Ivan dan tahu bahwa hadiah yang diberikan Ivan bukan benda biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa benda itu sangat tidak biasa. Kami salah paham pada Ivan. Jantung Stanley berdetak kencang dan kelopak matanya terus berkedut. Kertas jimat itu adalah harta karun yang sangat berharga. Harga awal jimat pelindung ini adalah 40 miliar dan setiap kenaikan tidak kurang dari 2 miliar. Lelang, dimulai! Bahkan harga barang terakhir tidak terlalu tinggi. 20 triliun! Setelah Holly mengatakannya, tamu ruangan pribadi nomor 1 langsung menawar seharga 20 triliun. 100 triliun! Tamu ruangan pribadi nomor 3 juga mengejar. 120 triliun! Tamu ruangan pribadi nomor 4 juga menawar. Kemudian, keluarga Hassara menawar lagi. Meskipun sudah menghabiskan 160 triliun, keluarga itu tentu tidak hanya punya uang yang sedikit. Tawaran mereka sangat menentukan untuk mendapatkan harta karun itu. Kali ini, meski tamu ruangan pribadi nomor 8 menawar, masih ada yang bersaing dengannya. 200 triliun! Kurang dari 1 menit. Harga jimat pelindung itu sudah melonjak hingga ratusan triliun. Yang menawar adalah tamu ruangan pribadi nomor 1. Saat deretan angka 200 triliun muncul, Yanti jelas bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, napasnya tidak teratur, dan tubuhnya lemas. Mabel dan Holly berdua membeku. Stanley bahkan menangis karena tidak rela. Pulang, ayo pulang. Tidak, kembali ke hotel. Cepat kembali, cari jimat pelindung itu, cepat. Stanley berteriak dengan penuh semangat dan menepuk paha Yanti.